Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Medita Shanadi Pamungkas dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia dengan judul penggunaan bahasa gaul dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada pendahuluan, kemudian saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang sudah saya kerjakan. Bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi, yang dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbiter dan konvensional, yang dipakai sebagai alat komunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Kalimat ini dijelaskan oleh Wibowo tahun 2001. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian bahasa secara umum dapat didefinisikan sebagai lambang, serta pengertian bahasa menurut istilah merupakan sebagai alat komunikasi yang berupa sistem lambang yang dihasilkan oleh alat ucap pada manusia. Bahasa juga berperan dalam kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupannya untuk memenuhi hasrat sebagai makhluk sosial yang saling bekerja sama. Bahasa Indonesia kini memiliki manfaat diantaranya menjadi bahasa nasional dan menjadi bahasa negara. Bahasa nasional memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, yang berarti bahasa Indonesia dijunjung tinggi dan dapat mengatasi perbedaan. Karena di Indonesia, di negara Indonesia sendiri, suku ras itu banyak banget, banyak sekali. Jadi perbedaan di sini juga meliputi agama, ras, dan budaya. Yang kedua, menjadi identitas nasional yang artinya untuk membedakan dengan bahasa lain. Bahasa lain ini bisa kayak beberapa daerah tuh mempunyai bahasanya sendiri. Jadi untuk membedakan bahasa lain atau bahasa yang ada atau yang digunakan di luar negeri. Selanjutnya, bahasa negara atau bahasa resmi yang memiliki beberapa fungsi, yaitu salah satunya digunakan untuk berhubungan dengan kenegaraan, yang artinya bahasa Indonesia harus dipakai di semua kegiatan kenegaraan. Bahasa adalah sebuah lambang atau sistem dalam berkomunikasi atau berbicara yang disesuaikan dengan kaidah-kaidahnya, dan yang terdiri dari susunan kata yang dipadukan akan menjadi sebuah kalimat atau klausa. Bahasa juga sebagai alat untuk mengidentifikasi, mengekspresikan diri, dan berinteraksi dengan alam sosialnya. Dalam berkomunikasi, bahasa yang digunakan bertujuan untuk memahami maksud dan perasaan yang berbicara, dengan artian menyampaikan tujuan yang tepat sasaran. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sendiri masih banyak yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kaidah KBBI, atau bisa disebut masyarakat sekarang memakai bahasa yang sesuai dengan pergaulan mereka. Kita akan masuk ke pembahasannya. Pertama, saya akan membahas bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan ragam bahasa Indonesia yang bukan standar bahasa yang lazim digunakan di Jakarta pada tahun 1980-an. Ragam ini semula diperkenalkan oleh generasi muda yang mengambilnya dari kelompok waria dan masyarakat terpinggir lain. Kalimat ini dibuat oleh Kemda Laksana tahun 2008. Bahasa gaul ini sudah ada sekitar sejak tahun 1980-an. Pada tahun tersebut, penggunaan bahasa gaul ini dikenal dengan bahasa prokem, yang dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan agar anggota kelompoknya mengetahui maknanya yang dimengerti kelompok itu saja, atau bisa disebut bahasa khas sendiri. Bahasa gaul adalah bahasa Indonesia yang memplesetkan sebuah bahasa Indonesia ke dalam bahasa baru. Penggunaan bahasa gaul ini biasanya dimodifikasi menjadi berbeda dari bahasa Indonesia atau makna asli bahasa Indonesia. Bahasa gaul biasanya menggunakan struktur bahasa yang singkat dari bahasa yang panjang menjadi pendek atau beragam-ragam. Padahal jika kita berpikir berkomunikasi dengan bahasa yang seperti itu membuat banyak orang kesulitan untuk memahami arti dari kata tersebut. Misalnya dari kata asli memang akan disingkat menjadi emang. Kemudian bahasa asli bahasa Indonesia tidak menjadi engkak, enggak, atau yang lain-lain. Umumnya, kalimat yang digunakan adalah kalimat tunggal. Dengan memakai struktur bahasa yang pendek, pengungkapan maknanya menjadi lebih membingungkan, dikarenakan kita sendiri tidak tahu asal katanya berasal dari mana. Kemudian, apa sih alasan banyaknya masyarakat Indonesia menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasi? Pada awal tahun 2000, istilah bahasa gaul dimulai dikenal dan mulai populer di masyarakat, terutama di kalangan remaja. Kemudian, setelah perkembangan zaman disertai perkembangan teknologi komunikasi, menyebabkan perkembangan bahasa menjadi lebih cepat, menyebar, atau berkembang dengan pesat. Perkembangan bahasa gaul ini dianggap oleh masyarakat adalah bahasa yang keren, atau bahasa yang semua orang pakai, mulai dari dalam negeri maupun luar negeri. Interaksi antar negara ini yang menjadi perkembangan gaya bahasa yang menjadi pesat, disertai bahasa yang bervariasi. Di sini ada gambar
Orang yang memakai bahasa gaul seperti pada gambar ada hook, joms, bingits, baper, keren, gezel, dan cius. Itu adalah bahasa-bahasa gaul anak-anak sekarang. Kemudian, remaja merupakan bagian dari masyarakat yang membentuk kelompok kecil atau subkultur yang terbentuk oleh kesamaan umur. Subkultur ini mengembangkan sistem komunikasi sendiri demi meningkatkan efisiensi. Mereka juga membentuk budaya sendiri sesuai dengan nilai, norma, dan cara berpikirnya. Kalimat ini dijelaskan oleh Oktaviani tahun 2014. Saat ini sebagian dari masyarakat yang menggunakan bahasa gaul adalah di kalangan remaja. Remaja tersebut mengalami situasi yang dipicu oleh faktor fisik, seperti gengsi karena tidak menggunakan bahasa gaul, ia akan disebut remaja yang kuno atau ketinggalan zaman. Terdapat dampak positif dari penggunaan bahasa gaul ini. Yang pertama, masyarakat dan remaja menjadi lebih kreatif. Bagaimana bisa? Karena bahasa gaul ini memungkinkan kita berinovasi dalam memunculkan bahasa baru atau istilah-istilah yang dipakai tepat pada situasinya. Yang kedua, seseorang akan menjadi lebih dekat. Benar, karena berkomunikasi menggunakan bahasa gaul ini bisa dibilang menggunakan bahasa yang santai. Dengan menggunakan bahasa gaul, seseorang yang berkomunikasi akan menjadi lebih mudah akrab atau dekat dengan orang dan akan merasa dirinya lebih nyaman. Kemudian terdapat juga dampak negatif. Yang pertama, terkikisnya bahasa Indonesia. Yang kedua, banyaknya para remaja tidak mengetahui bahasa asli, baku, atau bahasa yang sesuai KBBI karena seringnya memakai penggunaan bahasa gaul. Yang ketiga, penggunaan bahasa gaul mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, selanjutnya ada dampak mempersulit komunikasi secara resmi atau formal karena kebanyakan menggunakan bahasa gaul. Yang terakhir ada penggunaan bahasa gaul dapat membuat sebagian orang bingung akan makna atau kata istilah yang mereka buat. Selanjutnya, pengaruh bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Bahasa gaul ini sudah hampir digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dari kalangan tua hingga kalangan remaja, anak muda. Tetapi kebanyakan yang menggunakan bahasa gaul ini adalah anak remaja. Golongan tua juga memakai, cuman hanya beberapa saja. Bahasa gaul ini terjadi dikarenakan banyaknya kreativitas masyarakat untuk mengubah kata atau kalimat bahasa Indonesia yang baku menjadi tidak baku atau bisa disebut sekarang tuh seperti bahasa alay. Bahasa gaul ini bisa kita jumpai di mana-mana seperti di televisi, koran, majalah, media sosial, buku novel, dan lain-lain. Dari perihal tersebut, perkembangan bahasa gaul sulit diubah karena pengaruh teknologi komunikasi yang berkembang dengan pesat. Dan karena sebagian masyarakat juga, terutama anak remaja, lebih menyukai bahasa tersebut, sehingga bisa saja terjadinya bahasa gaul yang akan menggeser eksistensi bahasa Indonesia. Kemudian ada simpulan dan sarannya. Simpulan, masyarakat Indonesia pada saat ini dalam berkomunikasi sehari-hari sudah banyak yang menggunakan bahasa gaul. Biasanya masyarakat Indonesia lebih menyukai hal-hal yang terlihat lebih keren dan mementingkan kondisinya seperti gengsi, tidak percaya diri karena tidak menggunakan bahasa gaul. Ini merupakan hal yang harus diubah agar permasalahan di Indonesia sendiri tidak dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita bisa merubahnya asalkan diri kita sendiri itu ingin atau mau, dalam artian menumbuhkan rasa cinta dalam diri kita sendiri dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi atau berbicara dalam sehari-hari. Dalam penulisan makalah yang saya buat dan memasukkan ke dalam presentasi ini, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Saya berharap pihak yang membacanya bisa memberikan kritik dan sarannya untuk membangun agar makalah ini atau tulisan ini bisa menjadi lebih sempurna. Semoga tulisan yang saya buat berguna bagi para pembaca. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.